Salam, selamat berjumpa. Perkenalkan, saya Dini Lestari, pencerita relief Candi Borobudur dari Sekolah Budaya Nitra Maya di bawah asuhan Bapak Bambang Eka Prasetya MM bekerja sama dengan TBM Kinanti. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Candi Borobudur adalah UNESCO World Heritage nomor 592 dan tercatat dalam Guinness Book Record sebagai Candi Buddha terbesar di dunia yang didedikasikan oleh Buddha Mahayana. Candi Borobudur ini istimewa karena adanya ribuan panel relief yang menempel pada dinding bangunan yang megah. Relief-relief tersebut bukan hanya sekadar hiasan, lebih dari itu. Relief-relief ini mengisahkan tentang ajaran kehidupan yang bisa kita petik hikmah dan pelajarannya. Salah satunya adalah relief Jataka yang terdiri dari 500 panel. Letaknya ada di bangunan luar di lantai ketiga. Jataka adalah kisah masa lampau kelahiran Bodhisattva, bakal Buddha, pribadi yang memiliki budi pekerti luhur, baik insan maupun satwa, dalam upaya menyempurnakan kebajikan demi mencapai kecerahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan salah satu kisah dari relief Jataka, yaitu Ruru Jataka. Mitra kebajikan yang berkunjung ke Candi Borobudur bisa menemukan kisah Ruru Jataka pada panel ke-94 sampai dengan 98. Ruru Jataka, rusa emas, berhati emas. Demikian yang saya dengar. Suatu ketika, Bodhisattva terlahir sebagai rusa bernama Ruru. Tubuhnya dihiasi bulu lembut berwarna keemasan. Matanya biru bening bagai safir. Kuku dan tanduknya pun berkilauan seperti batu permata. Ruru sadar bahwa keindahan tubuhnya bisa membuat manusia memburunya. Karena itu, Ruru hidup jauh di hutan lebat, tersembunyi dari manusia. Ruru juga sangat bijak dan bajik. Dengan penuh kasih sayang, Ruru mengajari hewan-hewan lain untuk menghindari jerat dan jebakan para pemburu, serta memilih makanan yang aman untuk dimakan. Ruru membimbing hewan-hewan lain seperti seorang ayah menjaga anak-anaknya. Danaka, seorang putra dari keluarga kaya raya di Benares yang sangat dimanjakan orang tuanya. Suatu ketika, orang tuanya meninggal dunia. Danaka berfoya-foya menghabiskan harta warisan orang tuanya. Bahkan dia berutang ke sana kemari sampai sudah tidak bisa lagi membayar utang-utangnya. Danaka berbohong kepada para penagih bahwa masih ada harta warisan orang tuanya yang dikubur di tepi sungai Gangga. Para penagih pun memaksa dan mendesak Danaka untuk menunjukkannya. Berangkatlah mereka.
Setibanya di tepi sungai Gangga, Danaka sudah tidak bisa berbohong lagi. Dia nekat melompat ke sungai. Tubuhnya hanyut terbawa arus yang sangat deras dan hanya bisa berteriak minta tolong. Tolong! 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 Dari kejauhan, Ruru mendengar teriakan Pilu dan Naka. Mereka yang bajik memang tahan akan deritanya sendiri. Tetapi mereka tidak akan tahan melihat penderitaan makhluk lain. Ruru pun bergegas menerjang hutan yang lebat menuju sumber suara. Akhirnya, Ruru berhasil menemukan Danaka yang nyaris tenggelam. Wahai manusia, jangan takut. Tenang dan peluklah badanku. Dengan gagah berani, Ruru menyelamatkan Danaka. Ruru menggendong Danaka di atas punggungnya sampai ke tepian yang aman. Dengan tubuhnya, Ruru menghangatkan Danaka yang kedinginan. Ruru merawat Danaka selama beberapa hari. Dia pun mencarikan Danaka buah-buahan untuk santapan. Manusia yang nyaris tewas ini akhirnya pulih berkat sang rusa emas. Ruru meminta Danaka yang sudah sehat untuk kembali pulang ke desanya. Danaka yang merasa sangat berterima kasih kepada Ruru karena telah menyelamatkan nyawanya, meminta cara untuk membalas budi Ruru. Ruru hanya meminta kepada Danaka untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaannya. Pengkhianatan terhadap teman tidak akan pernah berbuah kebahagiaan. Begitulah pesan Ruru kepada Danaka. Di istana, suatu malam, Ratu bermimpi melihat seekor rusa berbulu emas yang kuku dan tanduknya berkilauan seperti batu permata. Rusa emas itu duduk di atas singgasana raja. Mimpi itu terasa begitu nyata sampai Ratu terbangun dengan jantung yang berdebar sangat kencang. Ratu pun menceritakan mimpinya kepada raja dan meminta agar rusa emas tersebut didatangkan ke istana. Raja memanggil para penasihatnya untuk bertanya, apakah rusa berbulu emas itu benar-benar ada? Melalui semedi, para penasihat menjawab bahwa rusa berbulu emas itu memang benar adanya. Raja menyetujui permintaan Ratu sambil membayangkan seekor rusa berbulu emas duduk di atas singgasananya. Lalu Raja membuat pengumuman. Siapa saja yang berhasil menangkap rusa berbulu emas akan dihadiahi ribuan kendi emas, gajah, dan wanita cantik. Sayembara ini pun akhirnya sampai di telinga Danaka. Danaka tahu bahwa Ruru adalah rusa emas yang cocok
yang sedang dicari raja. Karena rasa terima kasihnya terhadap Ruru yang pernah menyelamatkan nyawanya, Danaka bertekad untuk diam saja. Namun, kemelaratan membuat Danaka berangan hidup enak lagi seperti dahulu. Hatinya diliputi galau oleh rasa balas budi dan ketamakan. Akhirnya, Danaka mengikuti hasratnya untuk mendapatkan harta. Aku bisa hidup enak lagi, bisa bersenang-senang lagi, berkumpul dengan keluarga, teman, tamu, dan para brahmana. Danaka pun bergegas menemui raja. Di istana, Danaka melapor, "Wahai raja, saya akan menunjukkan tempat di mana rusa emas tersebut berada." Raja sangat senang sekali. Dia mengerahkan pasukannya untuk berburu ke hutan. Setelah lama berjalan, akhirnya mereka melihat sesosok rusa berkilauan di balik semak-semak. Raja langsung terpukau melihat keelokan Ruru. Raja mengangkat busur dan membidik Ruru, berharap bisa menaklukkan rusa rupawan itu dengan tangannya sendiri. Ruru mendengar gemerisik, dan saat menengok, ia tahu ia sudah tidak punya kesempatan untuk lari. Ruru berbicara lantang, "Wahai Raja Perkasa, pahlawan manusia, jangan memanah. Jawab dahulu, siapa yang sudah memberitahu keberadaanku di sini?" Raja terkejut mendengar suara Ruru. Dia menurunkan busurnya. Sambil menunjuk Danaka, Raja menjawab, "Orang ini yang sudah menunjukkan jalan ke sini." Ruru terpana melihat Danaka. Berhati-hatilah terhadap orang seperti ini. Lebih baik menyelamatkan sebatang kayu yang nyaris tenggelam daripada menyelamatkan manusia yang tidak tahu budi ini. Inilah yang dia balas atas kebaikan yang pernah diterimanya, ujar Ruru. "Mana ada yang melakukan perbuatan sehina itu?" kata Raja. "Raja, kuceritakan ini agar dia tidak melakukan hal buruk serupa. Orang ini telah aku selamatkan. Orang ini telah aku rawat dan dia berjanji untuk tidak kembali lagi. Namun hari ini, dia malah menjual penyelamatnya. Berhubungan dengan orang seperti ini tidak akan membawa kebaikan." Raja menatap Danaka dan menghargidiknya. "Apa benar yang dikatakan rusa ini?" Danaka pucat pasi dan hanya bisa mengangguk lemah. Raja murka. Dia mengangkat busurnya dan membidik Danaka. "Pengkhianat seperti kamu tidak pantas untuk hidup." Ruru menghadang. "Jangan, Raja. Jangan menjatuhkan orang yang sudah jatuh.
saat orang ini mengikuti kerakusannya, dia sudah menghancurkan dirinya di kehidupan ini dan selanjutnya. Mohon Raja ampuni dan tepati janji. Berilah ia emas sebagai hadiah telah menemukanku. Karena ia yang bajik adalah ia yang menepati janji. Hati raja tersentuh dan membebaskan Danaka. Bahkan raja pun memberikan Danaka emas sebagai bekal hidupnya. Lalu raja memohon, "Wahai rusa emas yang telah menunjukkan kebaikan lebih daripada yang dimiliki manusia, mohon bersedia untuk mengajarkan kebajikan di istana." Ruru pun mengabulkan permohonan raja dan diarak menggunakan kereta ke kerajaan. Setibanya di istana, raja mempersilakan Ruru untuk duduk di atas singgasananya. Raja memanggil ratu dan seluruh keluarga kerajaan untuk mendengarkan ajaran kebajikan Ruru. Ruru berpesan, jika manusia bisa mengasihi sesama bagai keluarga sendiri, mana ada hati yang akan ditumbuhi hasrat buruk. Kewalasan menghancurkan hasrat untuk melukai. Kewalasan memurnikan batin, sehingga laku dan ucap tidak akan sesat. Raja dan keluarga kerajaan pun merasa bahagia dan sangat bersyukur atas ajaran kebaikan Ruru. Untuk balas budinya, raja bertitah, "Aku akan memberikan perlindungan kepada seluruh makhluk." Sejak saat itu, di kerajaan tersebut tidak ada seorang pun yang boleh berburu dan menyakiti sesama makhluk. Semoga semua makhluk bahagia. Demikian kisahnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah kebajikan Ruru Jataka, rusa emas berhati emas. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada kisah-kisah relief Candi Borobudur berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk update info-info terbaru. Jika ada saran dan kritik yang membangun, silahkan meninggalkan pesan pada kolom komentar di bawah ini. Saya Dini Lestari, senang berbagi dengan teman-teman. Sampai jumpa lagi.